Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, dalam keadaan iman, Islam, sehat wal afiat. Ibu-ibu semua sehat ya. Kita bacakan suratul Fatihah, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan keimanan, keislaman kita dan berikan kesehatan badan, fisik maupun rohani, ya, jasmani maupun rohani kita. Dan juga kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kesalahan kita semuanya, dosa kesalahan ibu bapak kita dan juga orang-orang yang senantiasa mendampingi kita, pasangan hidup kita dan anak-anak kita semuanya, dengan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita bisa pahami dan kemudian kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Ila hadhihi niyya wa kulli amalin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kita teruskan suratul Baqarah ayat yang ke-130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Waman dan siapa, ya, yargobuan yang membenci. Jadi kata rogoba itu bisa mengandung dua makna yang berbalik. Jadi kalau rogobaan itu artinya benci, tapi kalau rogoba fi berarti artinya suka, cinta. Gitu, beda. Ya, jadi ada rogobaan berarti benci. Tapi kalau rogiba, ya, rogoba fi berarti cinta. Rogib, ya, cinta atau suka. Dan siapa yang membenci atau tidak suka
millati Ibrahim, terhadap agama Ibrahim, ya maksudnya Nabi kita Ibrahim, illa kecuali orang yang membenci itu, man siapa yang membenci itu, safiha melakukan kebodohan nafsahu terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak suka kepada agamanya Ibrahim alaihissalam, orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka orang itu kata Allah seperti orang yang melakukan kebodohan pada dirinya sendiri. Ya, anggapannya orang itu bodoh. Walaqad istofainahu, walaqad dan sungguh. Istofa artinya terpilih. Ya, Mustafa jadi artinya orang yang terpilih. Nabi kita disebut juga namanya Al-Mustafa, ya. Jadi orang yang terpilih gitu. Nabi Mustafa gitu kan, nabi yang terpilih. Itu artinya ya. Jadi sedikit-sedikit kita tahu. Istofaina, kami telah memilih hu Ibrahim fit dunya, di dalam dunia. Wa innahu, dan sesungguhnya hu Ibrahim, dia Ibrahim, fil akhirati, di dalam akhirat, ya, lamina, ya, sungguh bagian daripada as-salihin, orang-orang yang soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang terpilih, bukan hanya sebatas dunia, tapi di akhirat juga dia termasuk orang yang soleh. Kalau dia sebagai orang yang terpilih, Allah sudah pilih dia sebagai orang pilihan, maka siapa yang tidak mengikuti agama Ibrahim berarti ya termasuk orang yang bodoh. Kebalikannya, orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim berarti orang yang cerdas, orang yang pintar. Ya kan? Makanya kita ngikutin agama Nabi Ibrahim ya. Hanifan muslima. Hanif itu agamanya Nabi Ibrahim. Musliman kita tambahin sebagai seorang muslim. Karena Nabi Ibrahim lah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awalul muslimin, ya, sebagaimana penutupan waktu minggu yang lalu. Kita ingin lihat bahwa kenapa Nabi Ibrahim SAW adalah orang yang terpilih. Ya, kita lihat coba surat Al-An'am. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan sekedar ya seorang yang berbeda dengan kaumnya, tetapi memang adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kecerdasannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, ya. Kita mulai dari ayat 74. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kalangan orang-orang yang menyembah berhala. Tapi ketika dia mulai dewasa adalah termasuk orang yang cerdas. Dia memikirkan kenapa orang-orang itu menyembah berhala. Ya. Padahal berhala itu tidak memiliki sesuatu yang bisa ditarik manfaatnya. Atau sesuatu yang tidak mungkin bisa memudaratkan diri orang yang meyakininya. Tidak memberi manfaat, juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Kalau begitu, maka dalam logikanya Nabi Ibrahim itu bukan Tuhan. Ya, maka kita di sini kita akan lihat bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah memberikan dia petunjuk ke jalan Islam, ya, agama yang hanif. Lihat ayat 74 kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Terus sampai 79. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ya. Ya. Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diikuti sebagai bentuk kecerdasan kita dalam memilih agama? Maka alasannya karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang pertama yang menegakkan tauhid. Ya. Lahir dari keluarga di lingkungan yang menyembah berhala. Tapi setelah besar dia berpikir, nah ini kan tidak mungkin batu itu menjadi Tuhan. Karena batu itu dia nggak dengar, dia juga nggak melihat. Dan dia juga nggak bisa menggerakkan tangannya untuk memberi manfaat atau mendatangkan mudarat. Nah, maka dia menolak. Ya, kemudian ya, maka dia mencari petunjuk ya, sampai akhirnya dia mungkin melihat di sekitarnya ada orang yang menyembah
bintang. Maka dia coba untuk memperhatikan bintang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya, sampai dia ketika bintang itu dilihat terang benderang, lama-lama redup-redup hilang, ya, dengan datangnya pagi hari, maka kata Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, aku nggak suka kalau seandainya Tuhan itu tenggelam, terbenam, berarti dia nggak punya kekuasaan. Dia lihat lagi di sekitarnya ada orang yang menyembah bulan, maka dia juga memperhatikan bulan. Namun ketika bulan itu juga tenggelam, maka dia juga mengatakan la uhibbul afilin. Sampai kemudian yang mengatakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Kalau Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku benar-benar dalam keadaan sesat. Dia perhatikan lagi, di sekitarnya ada orang yang masyarakat yang menyembah matahari. Maka diperhatikan lagi matahari. Dia pikir, hadza akbar, ini jauh lebih besar. Manfaatnya jauh lebih besar. Karena kehidupan itu dari semuanya dari matahari. Memberikan energi yang luar biasa. Termasuk malam sendiri juga, ya dia nggak terlalu gelap karena ada juga pantulan matahari. Ya. Tapi kemudian ketika dia tenggelam, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini bari mimma tusyrikun. Aku terlepas dari apa yang kamu semua serikatkan untuk Tuhan. Baru kemudian Allah beri petunjuk kepada dia sampai akhirnya dia mengatakan, ini wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kalau begitu, Tuhan itu bukannya bintang. Tuhan itu juga bukan bulan. Tuhan itu juga bukan matahari. Tapi Tuhan adalah yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan alam semesta termasuk kita. Nah, gitu. Sampai akhirnya ini wajahtu aku hadapkan wajahku kepada pemilik ya langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Hanifan, ya, penuh kecondongan kepada jalan yang lurus, dan dia mengatakan, wa ma ana minal musyrikin, saya bukanlah orang yang menyembah berhala. Saya menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Disinilah ia baru kemudian dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa menemukan kebenaran. Nah, ya, secara pribadi ya, dulu kita ketika belajar sholat membaca ini wajah tu wajahya lillati fataras samawati wal ardh. Nah, ketika sudah berdewasa, oh ya, saya perhatikan, oh ya, kenapa saya pilih ini? Padahal hadis itu kan banyak. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina saya kama yunaqqa thawbul abyad. Tapi kenapa saya pilih ini? Karena ini juga termuat di dalam Al-Qur'an. Karena ini juga adalah bagian ya daripada doanya Nabi Ibrahim ketika menemukan tauhid, ya, kebenaran. Maka berharap mudah-mudahan ketika sholat, ya, kita berharap mudah-mudahan juga menemukan kebenaran, menghadapkan diri kepada Allah. Ya, bukan berarti bacaan yang lain nggak bagus, boleh, dan itu sunnah. Ya, jadi kalau ada yang mau baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama yunaqqa thawbul abyad, silakan. Ya. Ya, ada yang baca ini wajah tu wajahnya dan latifat sama, ya, silakan. Ya, tapi secara pribadi saya memilih ini, ya. Nah, ujungnya, ya, setelah dia ini wajah tu wajahia, kita lihat surat Al-An'am juga di ayat yang mendekati akhir. Ya.
di ayat 162 dan 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Iya. Nah, kenapa ini juga saya pilih? Ya kan? Ketika saya baca istiftah, karena Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakanlah, sungguhnya salatu nusukku, ya, nusuk itu adalah manasik, belajar tentang cara-cara menyelesaikan ibadah haji dan umrah. Tapi secara luas dia adalah ibadah, semua konsep ibadah. Wa mayahya, ya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillah, untuk Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. La syarika lahu, tidak ada syarikat lahu baginya Allah. Wa bidzalika, yang demikian itu umirtu, aku diperintah. Siapa yang diperintah? Nabi kita Muhammad. Sekarang kita. Wa ana awalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri, atau orang yang pertama kali muslim. Nah, ini adalah perkataan Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan oleh Allah. Maka kata doa iftitah ini menggabungkan doanya Nabi Ibrahim, ya, inni wajahtu, ya, kemudian doanya Nabi Muhammad yang diajarkan Allah, inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi klop amat terakhir. Ketika kita terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Ya. Dan kita tidak terpisah dari itu. Agama kita agama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sendiri adalah mengikuti milahnya Ibrahim Hanifah. Nah, gitu. Makanya kenapa Nabi Ibrahim adalah menjadi orang yang terpilih. Nah, artinya orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim orang yang pandai. Insya Allah Muslim kita mengikuti agama Nabi Ibrahim juga. Maka insya Allah kita orang-orang yang pandai, yang cerdas, yang terpilih insya Allah. Bukan saja nanti terpilih di dunia sebagai orang yang mendapatkan kemenangan dunia, tapi kita juga ingin terpilih di akhirat sebagai orang yang sukses masuk ke dalam syurganya Allah. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu setelah dia begitu, dia langsung mengatakan kepada kaumnya, aku berlepas diri dari penyembahan terhadap, ya, apapun jua selain Tuhan yang Maha pencipta langit dan bumi. Ya. Kita lihat surah Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Ayat 26, 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanmu, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadamu. Ya.
ketika dia sudah menemukan tauhidnya, sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, lalu dia mengatakan kepada kaumnya, ya, inni bariun. Artinya aku ya terlepas, ya. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Aku berlepas diri dari apa yang kamu pertuhankan. Nah, jadi Ibrahim menyatakan terbebas dari kemusyrikan. Dia beda sendiri dengan masyarakat di sekitarnya. Akhirnya ditandain. Nah, ya. Akhirnya dialoglah dengan masyarakat di setempat. Kemudian menjadilah isu besar sampai di sebuah kerajaan. Ya. Hingga suatu saat ya untuk menunjukkan bahwa yang mereka sembah itu lemah, Nabi Ibrahim malam-malam datang ke tempat ya ibadah kaumnya. Apa yang dilakukan? Ya, semua berhala-berhala itu dihancurkan sama dia. Setelah dihancurkan, alat penghancurnya, kampaknya itu ditaruh di berhala yang paling besar. Kacau, akhirnya ketahuan. Kenapa? Karena sebelumnya udah ketahuan. Yang bikin kacauan adalah Nabi Ibrahim. Karena yang beda sendiri. Tidak mau menyembah berhala. Ditanya Nabi Ibrahim, ya, apakah engkau yang hancurin? Dia bilang, ya lihat aja buktinya, ya kan? Itu Tuhan yang besar. Ya, mereka dengan akal pikiran logikanya juga, mana mampu dia untuk menghancurkan. Orang dia juga nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, kalau dia nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, ngapain disembah gitu. Dia juga nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa juga memberi mudarat, ya. Nah, itulah kemudian untuk mempertahankan agama kemusyrikannya, akhirnya dia dijatuhkan hukuman, ya. Kemudian dibakar hidup dan Allah menolong Nabi Ibrahim. Ini mukjizat terbesar Nabi Ibrahim, ya, terbebas dari api. Sedikit pun api itu tidak menyentuh dia. Ya, itulah maka kenapa Nabi Ibrahim ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membenci agama Nabi Ibrahim adalah orang bodoh. Siapa yang memilih agama Ibrahim maka dia cerdas dunia, juga cerdas akhirat, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya, kita teruskan. Berarti ayat 131. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ya. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah, qala berfirman Allah Subhanahu wa taala lahu, ya, kepada Ibrahim. Siapa yang berfirman? Rabbuhu, Tuhannya Ibrahim, yaitu Allah. Apa yang difirmankan Allah kepada Nabi Ibrahim? Aslim, masuklah ke dalam Islam. Masuklah dalam keikhlasan, berserah dirilah kamu. Itu. Ya, kata-kata aslim dari kata-kata salama itu artinya selamat, sejahtera. Ya, insya Allah. Kalau kita Islam, insya Allah kita selamat dunia akhirat, sejahtera dunia akhirat. Aslim. Qala, maka berkata Ibrahim, ya, karena ditanya aslim, berserah dirilah kamu. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu, aku berserah diri kepada li rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. Ya, itu juga yang untuk kita, ya,
ini juga ngajarin kepada kita, maka berserah diri. Maka kalau orang Jawa ya dengan bahasa Jawanya wis pasrah toleh. Pasrah itu begitu. Islam itu pasrah. Pasrah itu bukan berarti negatif, tapi dia aktif. Ya, sebagaimana kita tawakal juga nggak boleh dengan negatif, tapi dengan positif. Terus usaha sampai keputusan Allah datang. Gitu. Bukan berarti pasrah, ya sudah, yakin aja apa kehendak, nggak bisa. Pasrah itu kita kerja keras dulu, usaha dulu maksimal. Nah, apapun hasilnya, nah, itu pasrahkan kepada Allah. Jika baik, alhamdulillah. Jika belum baik, mungkin ini yang terbaik bagi kita saat ini. Nah, gitu. Insya Allah. Ya, nah, kita harus yakin bahwa Allah sudah menetapkan ya kehidupan kita, baik buruknya kita Allah sudah tahu. Ya, apa yang akan menimpa kita, akan kenikmatan apa yang akan Allah berikan pada kita, atau yang Allah tunda kepada kita, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Yakin aja, yang penting serahkan diri kepada Allah. Ya, serahkan diri kepada kehendak Allah. Karena kita udah ngaji kan, kalau ngaji kita sering baca Yasin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya Allah mau kehendak udah kun fayakun, jadi gitu kan. Nah, yang penting kita usaha. Kalau belum berhasil ya emang itu udah kehendak Allah. Mungkin Allah tunda untuk esok hari, atau mungkin Allah tunda untuk akhirat kita. Atau boleh jadi kalau itu diberikan kamu sekarang, kamu tidak akan mampu. Dan kamu justru akan berpaling dari Allah. Itu ada kebaikan kita. Kalau Allah berikan, itu juga yang terbaik bagi kita. Gitu. Jadi semua jalankan. Nah, itu ya. Makanya kita perlu memahami. Seandainya kita dapatkan apa yang kita inginkan, maka bersyukur. Tapi juga jangan sampai kita euforia berlebihan. Ya kan? Euforia berlebihan. Tidak boleh. Tapi juga ketika belum datang kepada kita sesuatu setelah kita usahakan, ya juga kita jangan putus asa. Ya. La ta'asu mi rahmatillah. Tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah terus. Ya. Coba lihat Nabi Yusuf diapakan, macam-macam dicoba, luar biasa. Tapi dia terus berharap pada Allah. Mungkin kalau kayak kita nggak sanggup kan. Coba, masih kecil udah dibuang, dipisah, ya, dengan orang tuanya yang sangat menyayangi, dibuang sama saudara-saudaranya, menyakitkan kan. Nah, habis itu dibuang, diambil oleh saudagar yang lewat, akhirnya dijual sebagai seorang budak. Coba, ya Allah, kalau sekarang masuk trafficking ya, penjualan manusia. Ya Allah, coba. Ya. Udah begitu kemudian dituduh macam-macam, ya. Dituduh melakukan zina. Ya Allah, kemudian harus dipenjara luar biasa, berapa lama dia bibit insinin. Ya. Akhirnya kemudian Allah balikkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadi pembesar di negeri Mesir. Nah, kemudian dia bisa kembali menemui ayahnya, ya, sambil dia mengatakan ketika dia dudukkan ayahnya, ya, dan dia memaafkan saudara-saudaranya, nah, ayahku, ingat enggak mimpi dulu waktu aku kecil yang aku katakan kepada ayah bahwa ada 11 bintang dan rembulan, ya kan, yang nanti sujud kepada itu adalah keluarganya, saudara-saudaranya, ayahnya, ya, sujudnya bukan sujud menyembah tapi menghormat bintang dan matahari. Ya, luar biasa. Nah, maka ya dalam kehidupan ini banyak-banyak berserah diri kepada Allah, ya, usahakan maksimal, walaupun kadang-kadang kita juga namanya manusia ya. Aduh, kadang-kadang ya Allah udah usaha kok enggak hasil.
kadang gregetan. Nah, disitulah ujian kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita sudah pasrah, kita sudah kuat pasrah diri kita kepada Allah, maka jangan lupa di samping kiri kita, ya, yang senantiasa mendampingi kita, kanan kiri kita siapa? Anak dan istri kita, keturunan kita. Jangan lepas. Ajak mereka juga untuk berserah diri kepada Allah. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya muslim. Hidup dan matiku muslim, ya. Insya Allah jadi seorang yang muslim. Dan saya tidak akan mati menjadi muslim. Maka ajak kanan kiri kita. Terutama anak, ya, istri dan anak kita, keturunan kita. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ngajak keturunannya juga untuk pasrah kepada Allah. Lihat ayat 132-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Iya, ya. Wa wassa biha, Ibrahim mewasiatkan, biha hanya kembali kepada millah, ya, agamanya Ibrahim. Apa yang diwasiatkan kepada turunannya? Banihi, anak-anaknya, wa Yakub, dijelaskan lagi, ya, Yakub, ya. Jadi anak keturunannya. Yakub ini siapa sih dari Nabi Ibrahim? Cucu ya? Anak Nabi Ibrahim siapa? Ismail dan Ishak. Kenapa ini Yakub? Karena Bani dan keturunannya ya Yakub. Karena nanti dari keturunan Yakub inilah lahirnya para nabi. Makanya kemudian banyak nabi-nabi itu keturunan Yakub. Ya, Yakub itu yang dijuluki dengan Israel. Ya. Banyak keturunan Yakub nanti menjadi nabi, maka ujung-ujungnya adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim adalah imamnya orang yang berserah diri, imamnya para orang-orang muslim, ya. Kadang disebut juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunannya semua dari Yakub itu banyak menjadi nabi. Sedangkan dari Ismail itu terputus, baru nanti kemudian datanglah nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallah, sesungguhnya Allah istofa, telah memilih, ya, lakum, bagi kamu, din, agama, ya. Nah, din inilah juga yang nanti kita pertanggungjawabkan, ya, di akhirat, ya. Nah, jadi nanti kita mempertanggungjawabkan din, agama kita. Makanya coba di Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Nah, di sana hanya Allah lah, di akhirat itu hanya Allah lah, Malik, raja atau penguasa. Din, hari itu kenapa dinamakan din? Karena pertanggungjawabannya pertanggungjawaban agama. Hari akhirat itu kenapa dengan yaumiddin? Karena pertanggungjawabannya pertanggungjawaban agama. Ya, jadi apapun nanti semuanya beragama. Ibu, badan ibu tanggung jawab. Ya, dipakai apa? Pakai sholat enggak? Oh, ya kan? Uang ibu, ya, harta ibu dipakai enggak untuk agama Allah? Keluarin zakat, sedekah, infak, pergi umroh, haji. Nah, itu tanggung jawaban. Ya kan? Nah, itu. Jadi
Semua yang ada dalam diri kita dipertanggungjawabkan. Ya, jiwa kita dan harta kita dipertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah. Allah minta tanggung jawab kita. Allah kasih badan kita sehat, ya. Salat enggak? Nah, ya kan? Puasa enggak? Nah, itu tanggung jawab. Berikan harta. Zakat enggak? Infak enggak? Sedekah enggak? Ya kan? Wakaf tidak? Nah, itu. Nolong orang yang duafa, yang lemah atau tidak? Nah, gitu. Nanti kita dipertanggungjawabkan. Ya. Karena pada dasarnya siapa yang mau dapat pertolongan Allah itu harus berjuang. Dan orang yang berjuang itu ya harus berjuang dengan harta, dengan jiwanya. Itu dua. Nanti yang akan kita perjuangkan. Ya. Yang kita perjuangkan adalah harta kita dan jiwa kita. Siapa yang berjuang dengan hartanya dan jiwanya, maka insya Allah dia akan masuk surga dan menjadi orang yang terpilih. Ya. Nah, tuh. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim katakan kepada keturunannya, jangan sekali-sekali kamu mati dalam keadaan ya kecuali menjadi muslim. Ya. Oke, kembali kepada din yang akan kita pertanggungjawabkan. Maka kita harus perjuangkan agama kita, ya, jihad kita dengan harta dan jiwa kita. Insya Allah kita beruntung. Kita lihat surat 61. As-Saff. Ya, ayat 10 sampai 12. 13. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Satu lagi, Bang. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Ya. Nanti kita pertanggungjawabkan pada hari din, hari pertanggungjawaban agama kita. Enggak ada yang kuasa di situ. Tidak ada yang merajai kecuali Allah. Malik yaumiddin. Maka bagaimana supaya kita bebas dari azab? Ya. Artinya kalau bebas dari azab artinya kita mendapatkan kemenangan. Nah, cuma ada dua di sini di ayat ini,
ya. Nanti di ayat lain banyak. Cuman di bahasan ini 2. Apa? Iman dan jihad. Iman dan jihad. Iman pada Allah, iman pada Rasul. Tapi bukan berarti enggak iman yang lain. Ini maksudnya ya, kalau iman pada Allah berarti juga percaya kepada malaikatnya Allah juga berfirman, artinya percaya kepada kitab Allah, ya kan? Percaya juga akan datangnya kekuasaan Allah pada hari akhir, tentang kehancuran dunia, balik kepada qada dan qadarnya Allah. Iman juga kepada Rasul. Kemudian yang kedua, jihad. Jihad ini juga terbagi 2. Jihad fisabilillah itu ada 2. Bi amwalikum wa anfusi, ada 2. Harta dan jiwa. Aduh, kalau jiwa kan belum waktunya ya. Mana insyaallah di Indonesia aman ya. Kecuali di Palestina, orang-orang Palestina berjihad dengan harta dan jiwanya. Kalau kita kan belum. Ya kan? Tapi juga ada. Ya. Oke, berjihad dengan harta kita. Jadi kalau punya harta itu jihad untuk agama. Jihad agama bagaimana? Oh iya, saya sholat. Maka belilah baju yang sholat yang bagus. Jangan buat kondangan bagus. Buat sholat, bolong, dekil. Dan yang benar. Ibu-ibu. Ya. Permadani uang tamunya bagus. Tapi sajadah buat sholatnya udah 10 tahun nggak pernah ganti-ganti. Jangan-jangan dari bawaan nikah udah sobek-sobek. Tapi uang tamunya bagus, karpetnya bagus. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak mau jihad bagi diri kita sendiri. Itu kan gitu kan? Itu bagian daripada, coba kita pikir. Ya, beli buku buat anak 450.000, berani katanya buat anak, bela anak. Qurannya udah soek-soek, nggak diganti-ganti, masya Allah, padahal cuma 100.000. Nah itu kadang-kadang kita nggak berani untuk agama, harus jihad. Ya, ya. Oh ya, beli alat mukabirul shaut, pembesar suara, speaker, apa-apa ya. Berani juga ya, sekali-sekali untuk dengarkan Al-Quran murattal. Nah, jangan lagu doang, dangdutan terus ya. Itu jadi buat agama ya. Ya, dengan harta dan jiwa kita juga jihad. Sholat juga jihad. Kalau enggak susah bangun subuh. Isya malas, ada bawaannya kan. Mau ngaji juga perlu jihad. Nah, coba dingin-dingin begini, aduh. Daripada buka Quran, ya buka rekar, wah temen yang paling enak mah bantal dan guling, nggak dekep, apalagi tambah selimut, ya kan? Ngaji juga jihad ya, terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak mau, malu ya, di dunia malu, belajar malu. Kenapa malu? Tapi di akhirat dia akan mendapat menderita, yakin aja. Ya, anjing menggonggong kafilah berlalu, yakin aja orang mau katakan apa. Yang penting saya belajar untuk akhirat saya, jihad. Jangan perlu. Ngaji, berarti kamu nggak bisa ngaji ya, masih AA. Iya, ya. Gitu. Karena saya ingin menjadi yang terbaik. Karena proses kita semua adalah proses. Ujungnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, wala tamutunna illa wa antum mati dalam keadaan muslim. Jangan mati kepada selain agama Allah. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu. Dan mempertahankan kemusliman kita tandas.
Masa udah muslim, berapa tahun jadi muslim? Wah, sejak akil balik. Sekarang usianya berapa? 35, 40, 50. Baca Quran enggak bisa. Ya. Ya saya nggak bisa, tapi saya belajar. Allah akan nilai itu. Gitu. Ya. Bahkan hadis itu mengatakan ya, siapa yang bacanya mahir, ma'asyafaratil kiramil bararah, dia akan bersama malaikat yang mulia. Tapi siapa yang ia tabakba, ngajinya masih tersendat-sendat, dia itu dapat 2 pahala. Nah itu, yakin aja orang yang menghina kan dia nggak dapat pahala. Kita dapat pahala, walaupun mengeja. Bata yang Allah akan melihat proses. Allah ingin lihat perjuangan kita membela agama. Ya, belajar ngaji kan juga perjuangan, butuh perjuangan. Ya, kalau kita sudah bisa 2 ini, maka Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan? Yakfir lakum dzunubakum. Dosamu akan dihapus. Dan bukan kita yang masuk surga, tapi yudkhilkum, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang masukin? Allah. Masukin dalam surga. Ya, surga itu kata Allah, masakinat thayyibatan fi jannati adan. Ya, tempat yang bagus, tempat tinggal yang baik. Dan masuknya juga surga aden. Nah, itulah kemenangan yang nyata. Bukan hanya itu juga, itu kan hanya untuk akhirat. Dosanya dihapus, dimasukin surga, masuk ke surga adan, itu akhirat. Dunianya apa? Ingat dunianya. Tuhibbunaha nasrun minallah. Allah akan tolong dia, wafat qarib, dan Allah akan bukakan dia kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat apa? Ya boleh jadi pelan-pelan, rezekinya semakin baik. Kadang-kadang kita merasa rezeki kita baik, tapi kata Allah belum tentu baik. Kenapa? Karena rezeki kita tidak dibuat jalan Allah. Bagi kita mungkin, bagi orang lain rezeki kita sedikit, rezeki kita enggak besar, tetapi bagi kita manfaatnya luar biasa karena kita membela agama Allah. Ya, maka bela agama Allah dengan harta kita, termasuk untuk diri kita, gitu ya. Misalkan jadi bapak bagus, sajadahnya bagus, untuk agama Allah, ya, mukenanya bagus, gitu ya kan, baju muslimnya bagus, gitu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita, untuk Allah, ya. Bahkan kalau bisa tahadus pada Allah, tahadus binikmah pada Allah. Fa'amma binikmati rabbika fahadis, sebut-sebut nikmat Allah. Bagaimana sifat nikmat Allah? Ibu dapat baju baru, pejeng dulu sama Allah sebelum pejeng sama manusia. Pejeng manusia mah dapat pujian dulu hilang gitu kan. Pejengin nama Allah. Ya Allah, aku dapat baju baru ya, salat duha. Ya Allah, syukur, nikmat. Pakai dulu untuk ibadah. Dapat baju baru, ya kan? Pakai dulu untuk ibadah. Gitu. Oh iya. Pertama kali, beli baju baru. Tampilin dulu di hadapan Allah. Salat Idnya yang jangan ngarepin, nanti dipuji barangnya. Bajunya bagus, enggak. Ya, serahkan ya wajah tu wajah ya Allah, bajuku bagus ya Allah, terima kasih. Gitu. Jangan hanya muji pada dapat pujian dari manusia. Pujian manusia kadang mencelakakan kita, ya, menjadikan kita sombong, ujub, riya, yang akan menggugurkan pahala kita. Udah, ya. Riakan pada Allah. Ya, perlihatkan kepada Allah. Ya Allah, aku dapat nikmat. Perlihatkan pada Allah. Ya. Nah, ini yang sampai sini, ya. Wa waswa biha Ibrahim wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Nah, ini juga yang kemudian diseru kepada kita semuanya.
Ya, wabil khusus bapak-bapak tuh kalau dalam keadaan apa ya, sholat Jumat selalu diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu. Setiap minggu tuh bapak-bapak diingatin. Kenapa sih bapak-bapak diingatin itu? Supaya nanti dia wasiat juga kepada istrinya, wasiat juga kepada anaknya. Kita lihat terakhir ya surat Ali Imran 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, jadi yang diajak oleh Allah siapa? Orang yang beriman. Insya Allah kita orang yang beriman, maka kita diajak oleh Allah, diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk memenuhi tuntutan. Apa tuntutannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. NKRI harga mati, tapi lebih harga mati adalah muslim. Gitu. Ya. Nah, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan lebih kurangnya ya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi dan juga semuanya kita. Ya, kita tutup. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati.